Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, atau kama qala Allah Ta'ala. Sahabat sekalian, dalam surah Al-Imran pada ayat yang ke-92 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, lan tanalul birra, sungguh kita semua tidak bakalan pernah mendapatkan sebuah kebajikan atau albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kita semua menginfakkan, menyedekahkan harta yang paling kita cintai. Ketika ayat ini turun, seorang sahabat Ansar yang bernama Abu Talhah pada waktu itu mendatangi Rasulullah. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki kebun di hadapan atau arah kiblat daripada Masjid Nabawi. Aku jadikan kebun itu, aku serahkan kepada Allah dan Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda kepada Abu Talhah, "Ya Abu Talhah, jadikanlah kebun itu untuk karib kerabatmu." Sahabat sekalian, dari peristiwa ini maka kita akan mengenal sebuah istilah dalam hal wakaf, yaitu wakaf dzurri atau wakaf ahli, yaitu ketika seseorang mewakafkan sebagian hartanya, kemudian hasil daripada wakaf itu dia khususkan, dia salurkan atau mauquf alaihnya khusus kepada karib kerabatnya atau keluarganya. Ketika ayat yang ke-92 dari Surah Al-Imran ini turun, maka Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki bagian di perang Khaybar. Itu adalah bagian yang amat sangat banyak. Saat sekarang ini aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya." Maka Rasulullah bersabda, "Wahai Umar, hendaklah engkau tetap memegang pokoknya, kemudian hasilnya itu engkau berikan kepada fakir miskin." Dari riwayat ini nanti kita akan mengenal istilah wakaf musyarak, yaitu wakaf yang hasilnya atau perolehan daripada harta benda wakaf itu disalurkan kepada karib kerabat, kemudian fakir miskin dan lain sebagainya. Zaid bin Harisah ketika mendengar ayat ini turun, lantas dia datang kepada Rasulullah, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki seekor kuda perang yang amat sangat tangguh. Saya serahkan kepada Allah dan Rasulullah." Maka Rasulullah berkata, "Wahai Usamah, hendaklah engkau mengambil harta itu, engkau mengambil kuda perang itu dan engkau gunakan untuk berperang di jalan Allah." Dari peristiwa ini maka kita kenal istilah wakaf khairi. Ada 3 jenis wakaf ketika kita lihat dari sisi mauquf alaihnya. Yang pertama yaitu adalah wakaf khairi, yaitu wakaf yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang, masyarakat luas dan seterusnya, seperti wakaf masjid dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu adalah wakaf dzurri atau wakaf aili, ada yang mengatakan wakaf ahli, yaitu penerima manfaatnya dikhususkan kepada karib kerabat daripada wakif. Kemudian yang ketiga yaitu adalah wakaf musyarak. Wakaf musyarak adalah yang hasil daripada pengelolaan harta benda wakaf itu disalurkan kepada kepentingan umum, termasuk di sana fakir miskin dan karib kerabat dari wakif itu sendiri. Sahabat sekalian, inilah 3 jenis wakaf ketika kita lihat dari sisi penerima manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.